Halo guys, selamat pagi. Aku dapat video penjelasan dari Bea Cukai, petugas Bea Cukai tepatnya. Dan itu menjelaskan barang-barang PMI Hong Kong kenapa banyak yang hilang. Ini semuanya video ini adalah klarifikasi atau info yang akurat bisa dipercaya dari petugas Bea Cukai itu sendiri. Makanya kalau cari info itu cari yang akurat. Saksikan video ini sampai selesai ya, biar tidak salah paham. Terima kasih. Barangnya kita ke dodol-dodol loh yuk ya. Padahal cuman gombal, padahal cuman sepatu isine. Jajan coklat lo dodol-dodol, arane panci sapa-apa ilang kabeh isine. Anu kenang apa sih rame-rame? Kayaknya udah jelas ajak ke susu dingin yuk. Hai sedulur, perkenalkan aku Soraya yang akan berbagi informasi tentang gimana sih alur penyelesaian barang yang dikirim sama para pahlawan devisa pekerja migran Indonesia. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, kok barang aku ada yang hilang? Kok proses pemeriksaan di Bea Cukainya lama? Terus gimana sih mereka netapin pajaknya? Jadi, proses pengiriman barang oleh pekerja migran Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 Garing Pmk 10 Tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Ketika barang yang kamu kirim tiba dari luar negeri ke tempat penimbunan, akan dilakukan pembongkaran oleh perusahaan jasa pengiriman dan disaksikan oleh petugas Bea Cukai. Dalam proses ini, Bea Cukai akan memastikan bahwa barang yang diberitahukan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang tiba di tempat penimbunan. Proses pembongkaran hingga penyiapan barang seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Setelah dilakukan pembongkaran, barang yang kamu kirim akan dilakukan pemindaian atau scan menggunakan mesin X-ray. Proses ini biasa juga disebut dengan penjaluran. Petugas Bea Cukai akan melakukan pemilahan barang menjadi dua jenis, jalur merah dan jalur hijau sesuai dengan manajemen resiko. Proses ini penting agar memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia bukan barang yang dilarang atau dibatasi. Emang pernah ada ya barang kiriman yang isinya membahayakan? Eits, jangan salah. Pernah dengar kasus ini? Bea Cukai Tanjung Emas gagalkan penyelundupan sabu-sabu sebesar 509,7 gram lewat kiriman paket. Lalu penyelundupan 3,5 kg narkoba dalam bingkai kaligrafi, atau Bea Cukai Bali dan BNN yang menyita kokain sebesar 200,76 gram. Nah, ini peran Bea Cukai sebagai community protector untuk melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya. Enggak cuma narkoba, tapi barang-barang lain yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan industri dalam negeri. Balik lagi ke alur pemeriksaan barang kiriman. Untuk barang-barang yang masuk dalam kategori jalur merah, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dalam proses ini, ada hal yang penting banget buat kamu tahu. Yang melakukan pembongkaran, membuka kemasan paket, mengeluarkan isi paket jika perlu, hingga mengemasnya kembali, seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Bea Cukai hanya melakukan pemeriksaan dan itu didampingi oleh perusahaan jasa pengiriman. Catat, untuk barang yang ditetapkan dalam jalur hijau dan kategori jalur merah yang telah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya akan dilakukan penelitian dokumen untuk menetapkan besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Setelah seluruh kewajiban pabeannya diselesaikan, barang akan langsung dikirim ke alamat penerima oleh pengusaha jasa kiriman. Assalamualaikum Mas, barangnya udah sampai. Iya. Boleh dibuka? Oh iya, benar akarnya itu semua. Saya di Hongkong udah mulai tahun 2008, sudah beberapa kali. Oh gitu, dan pernah ada kasus yang hilang gitu atau enggak, Bu? Alhamdulillah tempat saya tidak ada. Oh iya. Kalau saya pribadi tidak pernah. Sekarang kita lihat yuk histori pengiriman atas nama Wike Yanuari.
Tanggal 2 Desember 2022, Saudari Wike Yanuari melakukan pengiriman paket dari Hong Kong. Tanggal 2 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023, proses pengiriman oleh jasa ekspedisi. Proses ini memakan waktu selama 1 bulan 4 hari. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 11.46, barang tiba di pelabuhan dan siap diperiksa bea cukai. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 11.46 hingga 14.09, barang telah selesai diperiksa oleh bea cukai dan proses ini hanya memakan waktu selama 53 menit. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 16.50, barang keluar dari gudang dan diantar ke penerima. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 17.50, barang tiba di alamat penerima barang. Catat ya, waktu pemeriksaan di bea cukai hanya 50